Berjumpa lagi di channel video saya. Apa kabar rekan-rekan F&B? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Di video saya kali ini, saya akan berbagi ke rekan-rekan restoran manager tentang istilah-istilah di dalam dunia F&B yang mungkin rekan-rekan manajer sudah pernah dengar dan tahu ya. Ikuti terus channel ini, tonton video saya sampai akhir. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe di channel saya ini. Bila video-video saya ini berguna, menambah pengetahuan rekan-rekan F&B semua, menambah informasi, tolong support channel saya dan video saya ini dengan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Atas support rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Dan this is the life and stories of Restaurant Managers Life. Mari kita mulai. Sebagai seorang restoran manager yang profesional, tentunya memiliki pengetahuan tentang istilah-istilah dalam dunia F&B manajemen. Ya, adalah sangat diperlukan ya. Pengetahuan ini akan menambah value diri kita dan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri atau self-confident sebagai seorang restoran manager. Istilah yang akan selalu rekan-rekan manajer temui di tempat kerja. Beberapa istilah akan sangat berguna baik secara individu maupun secara tim di tempat rekan-rekan bekerja. Kebanyakan istilah dalam F&B menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, kita kupas istilah-istilah itu. Yang pertama adalah P&L, singkatan dari Profit and Loss ya. Istilah ini adalah statement data yang bersihkan data sales, expense, dan keuntungan. Berikutnya revenue. Revenue sama dengan sales income atau omset ya teman-teman ya. Next, payroll adalah istilah untuk biaya atau gaji karyawan. Kemudian ada utilities. Utilities ini adalah istilah untuk biaya-biaya penunjang operasional ya. Dalam hal ini biaya-biaya listrik, air, dan gas. Rental cost. Ini adalah biaya sewa tempat ya, atau sewa lokasi atau gedung ya. Kemudian ada juga istilah sundries. Ini istilah untuk biaya rutin bulanan yang ditujukan dari pihak ketiga atau vendor ya. Contohnya biaya cleaning service, biaya security, air minum galon, dan lain-lain. Next adalah royalty. Ini merupakan biaya imbalan dari penggunaan hak dari pemilik atau pencipta. Misalnya suatu restoran cepat saji dari luar negeri, nah kita harus bayar royalty untuk penggunaan mereknya ya. Kemudian ada istilah EBITDA. Ya, ini adalah singkatan bahasa Inggris ya. Ini singkatan dari Earn Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization ya. Atau diartikan juga dengan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Atau bahasa ekonominya disebut pendapatan kotor atau bruto. Ya. Kemudian ada istilah ROI atau ROI. Ini singkatan dari Return of Investment. Ya. Ini merupakan lebih mengarah pada jangka waktu pengembalian investasi. Ya. Kemudian ada inventory. Nah, ini yang selalu ada di istilah-istilah dalam restoran. Inventory adalah istilah perhitungan untuk stok bahan-bahan produk dan pemakaian barang ya. Kemudian ada istilah waste. Ya, waste adalah istilah bahan atau produk yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi ya. Next ada COGS ya, COGS atau singkatan dari cost of a good sold atau biaya dasar dari suatu produk ya. Next adalah food cost ya. Hampir sama dengan COGS tapi lebih spesifik pada produk food dan drinks saja ya, disebutnya food cost. Next ada staff roster atau istilah dari jadwal kerja karyawan. Grooming ya, itu istilah kerapihan dari penampilan karyawan ya. Checklist adalah istilah suatu daftar pengecekan. Checklist ada berbagai macam jenis, antara lain opening checklist, closing checklist, dan checklist-checklist yang lainnya.
Greeting adalah istilah dari penyambutan ya, dalam hal ini menyambut customer yang datang ke store kita. Next ada istilah sebutnya CAPEX. Ini adalah singkatan dari Capital Expenditure. Artinya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset jangka panjang ya. Misalnya membeli coffee machine, kemudian hot display, meja kursi dining, dan lain-lain yang bersifat aset ya. Oke, next kalau ada CAPEX tentunya ada OPEX. OPEX ini disingkatan dari Operating Expenditure. Artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional. Antara lain bayar gaji karyawan, sewa bangunan, ya, dan lain-lain. Itu biaya operating expenditure atau OPEX. Kemudian ada istilah briefing staff. Ini istilah suatu kegiatan rapat kecil yang dilakukan sebelum kegiatan bekerja dimulai ya. Umumnya membahas tentang target sales, stok barang, komplain customer, dan lain-lain. Next ada istilah petty cash. Petty cash adalah istilah untuk uang kas suatu cabang yang digunakan untuk membeli keperluan yang tidak rutin atau yang bersifat insidensial. Ada lagi istilahnya float money atau istilahnya untuk uang modal penjualan. Next ada istilah SOP atau singkatan dari Standard Operating Procedure. Kemudian ada amortisasi. Apa sih amortisasi? Ini adalah istilah accounting yang artinya pengurangan nilai biaya secara bertahap ya, atau dicicil seperti itu. Kemudian ada sebutan juga depresiasi. Nah, depresiasi adalah istilah dari penyusutan nilai suatu aset dalam suatu masa atau jangka waktu ya. Jadi kalau amortisasi cicilan, kalau depresiasi penyusutan ya. Nah, menarik ya. Banyak hal istilah-istilah lain di dalam dunia F&B yang tadi saya bahas adalah sebagian kecil dari banyak lagi istilah-istilah dalam F&B business. Ya, demikian video saya kali ini, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan manajer semua. Jika ada istilah selain yang saya bahas di video ini, silakan rekan-rekan tulis di komen ya, kolom komentar. Saya akan tampung dan saya akan berusaha jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam F&B Indonesia.